Jinwoo akhirnya bertemu dengan klan iblis yang mau membantunya, dan di sisi lain, para semut sudah mulai beraksi dan memporak-porandakan kota. Berikut pembahasan part kedua dari arc Return to Demon Castle. Let's check it out. Ketika Jinwoo sudah masuk ke dalam kastil iblis, di tempat lain, tepatnya di Jepang, satu semut yang berhasil bertahan hidup mulai bergerak. Untuk Jinwoo yang berada di dalam kastil iblis, Jinwoo saat ini memiliki 127 bayangan. Dengan banyaknya bayangan, Jinwoo membagi para bayangan menjadi 6 tim, dengan masing-masing memiliki jenderalnya, yaitu Tusk, Igris, Iron, Tank, High Oak A, dan High Oak B. Mereka diperintahkan untuk mengalahkan semua musuh dan jika menemukan kunci untuk naik ke lantai atas untuk menghubungi Sung Jinwoo. Sedangkan Jinwoo sendiri hanya berdiam dan meminum mana potion jika mana miliknya habis. Leveling yang benar-benar efektif karena tidak hanya Jinwoo saja yang level up, namun para bayangan juga bisa naik level. Di lantai ke-80, Jinwoo bertemu dengan bangsawan iblis yang didampingi 3 kesatria. 3 kesatria yang kuat dapat dengan mudah dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Sedangkan si bangsawan bertopeng ternyata menyerah ketika hampir dikalahkan oleh Jinwoo. Ketika topengnya dibuka, ternyata dia adalah seorang perempuan. Bangsawan iblis perempuan ini meminta maaf karena di dalam klan keluarganya, mereka diwajibkan melindungi area mereka. Dengan intimidasi dari Jinwoo, iblis bangsawan mau mengabulkan permintaan Jinwoo. Dan permintaan Jinwoo adalah kunci menuju lantai atas. Tidak hanya itu, si iblis juga menawarkan dirinya sebagai pemandu sampai ke lantai 100. Nama iblis bangsawan tersebut adalah Esil dari klan Radir. Esil sempat ingin menjelaskan mengenai klan Radir, namun Jinwoo menanyakan mengenai apakah Esil mendengar suara untuk membunuh manusia seperti para monster lain. Namun yang didengar oleh Esil adalah untuk melindungi tempat tinggal mereka. Dengan ini, Jinwoo tahu jika monster dari gerbang adalah untuk membunuh manusia dan monster dari instant dungeon adalah untuk melindungi dungeon seperti Esil. Namun yang membuat Jinwoo kaget adalah jawaban dari pertanyaan Jinwoo selanjutnya. Jinwoo menanyakan mulai kapan suara itu datang. Jawaban dari Esil adalah suara itu mulai datang sejak Esil membuka mata di dunia ini. Esil sebelumnya hidup di dunia iblis dan tiba-tiba berada di dalam dungeon kastil iblis. Dan Jinwoo menanyakan kembali apa yang dilakukan para iblis di dunia iblis sebelumnya. Jawabannya adalah untuk perang. Jinwoo bertanya lagi siapa lawan dari para iblis dalam peperangan tersebut. Namun kali ini sistem menghalangi jawaban dari Esil. Mirip seperti ketika Jinwoo bertemu Baruka. Namun kali ini membuat Esil sampai pingsan ketika Jinwoo menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Beralih ke semut yang berhasil masuk ke area Jepang. Semut tersebut membantai para warga sipil dan juga membunuh hunter rank C, D, dan E di area sekitar. Diketahui untuk mengalahkan semut tersebut membutuhkan satu hunter rank A. Hunter asosiasi di Korea melakukan meeting mengenai hal ini, terutama mengenai siapa yang akan membantu menyelesaikan masalah di Pulau Jeju. Dan ketika meeting berakhir, Wo Jinjul memberitahu informasi lain yang tidak disampaikan ketika meeting, yaitu Hunter Hwang Dong-soo akan ikut membantu di raid Pulau Jeju nantinya. Gu Gun-hye dan Wo Jinjul tahu maksud sebenarnya dari Hwang Dong-soo, yaitu untuk membunuh Sung Jinwoo. Wo Jinjul kemudian mengatakan kepada Gu Gun-hye jika ada lagi yang menghubungi dirinya, yaitu dari hunter level nasional. Kembali lagi ke kastil iblis. Esil akhirnya tersadar. Mereka akhirnya pergi ke kediaman klan Radir untuk mengambil kunci ke lantai 81. Di kastil Radir di dalam kastil iblis. Kastil di dalam kastil. Ayah Esil sempat ketakutan karena Esil membawa Jinwoo. Ayah Esil merasakan mengenai jumlah pasukan bayangan yang berada di tubuh Jinwoo yang luar biasa banyaknya. Akhirnya dengan bujukan Jinwoo dan Esil, ayah Esil mau memberikan kunci ke lantai atas dan mengizinkan Esil untuk membantu Jinwoo mencari kunci di tiap lantainya. Kembali lagi ke tempat Go Gun-hye. Hunter level nasional yang ditemui Go Gun-hye adalah guild master dari Scavenger, tempat guild dari Hwang Dong-soo. Hunter ini ternyata juga mencari Sung Jinwoo. Namun, Wo Jinjul dan Go Gun-hye benar-benar tidak mengetahui keberadaan dari Sung Jinwoo. Guild master dari Scavenger ini akhirnya pergi. Go Gun-hye menanyakan apakah dia akan ikut dalam raid di Pulau Jeju kepada Wo Jinjul. Namun, Wo Jinjul tidak tahu pasti.
Yang pasti, Wu Jinzul sudah memastikan kerjasama dengan asosiasi antar Jepang untuk raid di Pulau Jeju. Kembali ke Jinwo, kali ini Jinwo sudah sampai di lantai 89. Igris dan para bayangan telah mencapai level maksimum dan butuh izin kepada Jinwo untuk melakukan promosi rank. Igris kemudian dipromosikan dari rank Knight menjadi Elite Knight. Begitu juga dengan para bayangan lainnya yang mendapatkan promosi satu tingkat lebih tinggi. Dengan ini, Igris bisa dibilang sudah setara dengan Hunter rank S. Berpindah keluar Kastil Iblis, Hunter di Jepang akhirnya tiba. Dia adalah Goto Ryuji, Hunter rank S. Ketika tiba di bandara, Ryuji merasakan hawa keberadaan Hunter yang sangat kuat. Namun Ryuji merasa tidak mungkin Hunter sekuat ini berada di Korea. Kemudian seorang staf yang seharusnya memandu Ryuji datang tergesa-gesa mengatakan dirinya terlambat karena ada kerumunan di bandara. Dan penyebabnya adalah karena kehadiran Hunter Amerika yang akan pulang kembali ke Amerika. Ryuji tidak menanyakan mengenai siapa Hunter tersebut. Ryuji kemudian dipandu dan bertemu dengan Gogude. Dijelaskan jika Ryuji adalah satu-satunya Hunter di Asia yang selevel dengan Liu Xiang. Ryuji merupakan salah satu Hunter rank S dari 21 rank S di Jepang. Dari 21 rank S di Jepang, 11 diantaranya berada di satu guild yang sama, yang bernama Draw Sword. Dan Goto Ryuji adalah master dari guild Draw Sword, benar-benar guild yang menguasai Jepang. Ryuji kemudian berbicara mengenai alasannya bekerja sama dan mau membantu raid di Pulau Jeju. Ryuji menyarankan membentuk aliansi dan melakukan penyerangan Pulau Jeju. Ryuji kemudian menjelaskan mengenai data yang dia miliki. Diketahui, para semut hanya memiliki masa hidup 1 tahun saja, yang artinya jika bisa membunuh ratus semut, para hunter tak perlu membunuh para semut yang tersisa, karena dalam 1 tahun ke depan mereka sudah pasti mati. Rencana dari Ryuji adalah mengirim 10 hunter rank S dari guild Draw Sword, termasuk dirinya, sebagai decoy untuk membuat para semut keluar dari sarangnya. Sedangkan para hunter rank S di Korea yang akan mengalahkan ratus semut ketika para bawahannya sedang keluar. Mendengar penjelasan dari Ryuji, Gogude masih sedikit khawatir, namun akhirnya menyetujui rencana dari Ryuji. Nah, kembali lagi ke Kastil Iblis. Sung Jinwo saat ini telah mencapai level 93 dan berada di lantai 100. Sung Jinwo akhirnya akan berhadapan dengan Raja Iblis di lantai 100, yaitu Raja Iblis Baran. Apakah Sung Jinwo akan berhasil mengalahkan Baran dan mendapatkan Holy Water of Life? Bagaimana menurut kalian? Itu saja pembahasan kali ini. Untuk pertarungan dengan Raja Baran akan kami bahas di pembahasan selanjutnya. Bagaimanakah cara Jinwo mengalahkan Raja Iblis Baran? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.